teori keadilan menurut John Rawls dan kaitannya dengan fenomena sengketa pilkada di Indonesia. Dalam periode 2008 hingga 2018, MK menerima sebanyak 982 permohonan sengketa pilkada dengan komposisi yang menarik. Misalnya, dalam kasus pemilihan Gubernur Bengkulu 2020, MK mempertimbangkan dengan ketat perbedaan perolehan suara antara pasangan calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadia Mutia Safira dengan NIM 174221049 dari kelas B mata kuliah Teori Politik. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori keadilan menurut John Rawls dan kaitannya dengan fenomena sengketa pilkada di Indonesia. Setelah transisi demokrasi pasca 1998, Indonesia menghadapi kompleksitas baru dalam praktik demokrasi lokal, khususnya pada proses pilkada yang berlangsung. Periode antara 2005 hingga 2008 menjadi masa kritis yang mencatat sejarah kelam dalam dinamika demokrasi Indonesia, di mana konflik politik kerap berakhir dengan kekerasan dan mobilisasi massa pendukung kandidat. Pada awalnya, sistem penyelesaian sengketa hasil pilkada diserahkan kepada Mahkamah Agung. Namun, lembaga ini dinilai tidak efektif dalam menangani perselisihan. Salah satu contoh nyatanya adalah keputusan MA pada Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007 yang justru memicu konflik politik kekerasan pasca keputusan. Kondisi ini mendorong perlunya reformasi kelembagaan dalam menangani sengketa pemilihan. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MK diberi kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum dengan putusan yang bersifat final. Transformasi ini dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih sistematis dan demokratis. Dalam periode 2008 hingga 2018, MK menerima sebanyak 982 permohonan sengketa pilkada dengan komposisi yang menarik. Hanya 37 perkara sebesar 3,8% yang dikabulkan, sementara 945 perkara sebesar 96,2% ditolak. Angka-angka ini menunjukkan bahwa MK sangat selektif dalam memproses permohonan sengketa dengan mempertimbangkan kriteria yang ketat. Pada Pilkada 2020, kompleksitas semakin terlihat. MK menerima sebanyak 136 kasus sengketa hasil pilkada yang tersebar di 120 daerah, mencakup 6 provinsi, 14 kota, dan 100 kabupaten. Setiap kasus memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam membuktikan dugaan pelanggaran atau ketidakberesan dalam proses pemungutan suara. Salah satu contoh konkretnya adalah kasus Pilkada Gubernur Bengkulu tahun 2020. Kandidat nomor 3 mengajukan sengketa dengan dalih 65.000 surat suara dinyatakan tidak sah. Nah, kaitannya teori keadilan John Rawls yang dikenal sebagai Justice as Fairness menekankan bahwa keadilan harus memberikan kesempatan yang sama untuk melindungi minoritas dan memastikan bahwa prinsip demokrasi konstitusional diterapkan untuk semua orang. Dalam konteks sengketa pilkada, ini berarti bahwa proses penyelesaian sengketa harus dilakukan secara adil, di mana semua pihak yang terlibat, termasuk mereka yang mungkin berada dalam posisi minoritas atau kurang berkuasa, mendapatkan kesempatan yang setara untuk menyuarakan kepentingan mereka dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya didasarkan pada kebenaran mayoritas, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama kepada semua individu dalam masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih inklusif dan adil. Hal ini juga tercermin melalui mekanisme penyelesaian sengketa oleh MK. Lembaga ini berperan sebagai institusi yang memberikan perlindungan konstitusional, memastikan bahwa proses demokrasi tidak hanya didasarkan pada mayoritas suara, tetapi juga memperhatikan hak-hak minoritas. Kritik Rawls terhadap utilitarianisme sangat relevan dalam konteks ini. Utilitarianisme cenderung mengukur kebaikan berdasarkan konsekuensi dan kepuasan material, sedangkan Rawls berpendapat bahwa keadilan harus melampaui sekedar perhitungan matematis. Dalam sengketa pilkada, hal ini berarti tidak sekedar melihat selisih suara, tetapi mempertimbangkan aspek prosedural dan moral dari proses pemilihan. Konsep demokrasi konstitusional Rawls menjadi titik temu antara tradisi demokrasi dan nomokrasi.
Hal ini tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa pilkada, di mana terdapat batasan waktu 45 hari untuk memutuskan perkara, pembatasan objek sengketa, dan kriteria perbedaan suara yang signifikan. Misalnya, dalam kasus pemilihan Gubernur Bengkulu 2020, MK mempertimbangkan dengan ketat perbedaan perolehan suara antara pasangan calon. Menariknya, teori Rawls mengakui potensi tirani mayoritas dalam demokrasi. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa pilkada dirancang untuk melindungi hak-hak minoritas, memastikan bahwa mereka yang merasa dirugikan memiliki jalur hukum untuk mengajukan keberatan. Hal ini mencegah dominasi mutlak kelompok mayoritas dan menjamin proses demokrasi yang lebih inklusif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.